Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini Kamis 30 Maret 2023. Mari kita kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Untuk itu marilah kita bersama berdoa. Allah Bapa yang memberikan kehidupan bagi seluruh umat sungguh amat baik, yaitu menghidupkan roh, jiwa, dan tubuh kami agar terpelihara sempurna, sehingga hidup kami dapat membagikan kehidupan sejati dari Allah bagi sesama. Untuk itu kami memohon kiranya Roh Kudus yang menjadi jaminan kepastian hidup kami, lebih lagi dapat mengalirkan hakikat Allah, mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama dan bagi alam semesta. Kami bersama sepakat membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan ini, saya bersama istri Bu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyinya. Yehezkiel 37 ayat 9 sampai 10. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Dari pembacaan tadi, mari kita bersama-sama merenungkan atau menggali kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa kehendak Allah bagi umatnya? Allah menghendaki seluruh umat hidup spiritualitasnya yang utuh, yaitu umat hidup kembali relasinya dengan Allah, umat hidup kembali pengharapan imannya, umat hidup kembali ketaatannya, umat hidup kembali kesetiaannya, umat hidup kembali ketekunannya, serta umat hidup bertumbuh spiritualitasnya, yang pada akhirnya umat hidup kembali seluruh karya Allah di sisa waktunya di dunia. Pada ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Allah memerintahkan Yehezkiel bernubuat, menyatakan kehendaknya bagi umat yang berada dalam titik terendah pelanggaran dosanya, agar dihidupkan Allah. Karena Allah sesungguhnya memiliki maksud abadi agar umat hidup dalam relasi yang benar dengan dirinya, dapat menerima dan menikmati semua yang ada di dalam diri Allah, yaitu kebahagiaan, kemuliaan, puncak kepuasan, kejayaan, kehormatan, kekuatan kuasa supranatural Allah, sehingga senantiasa hidup seperjalanan kekal dengan Allah. Sehingga umat yang telah dihidupkan Allah spiritualitasnya membawa sesama berjumpa dengan Allah, sehingga mereka menerima kehidupan sejati dari Allah. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat umat mati spiritualitasnya? Spiritualitas utuh umat, titik hubungnya dengan Allah adalah tubuh, jiwa, dan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera
menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada ayat kedua, lihat tulang-tulang itu amat kering, maka yang membuat umat mati spiritualitasnya atau terpisah dengan Allah adalah segala pelanggaran dosa umat, hidup tidak taat, hidup dalam keinginan duniawi yang menguasai, hidup dalam keinginan daging yang diutamakan, hidup dalam pemberontakan otoritas Allah, dan penyalahgunaan otoritas Allah. Sehingga umat kelihatannya hidup, tetapi sesungguhnya mati secara rohani terpisah dengan Allah. Untuk itu, umat percaya hendaklah waspada diri, peka, berhikmat, menjaga diri dan ajaran. Jangan sampai hidup hanya berdasarkan kemampuan, kecerdasan diri, posisi strategis, karunia, talenta, dan seluruh kebisaannya, tetapi mengabaikan relasi dengan Allah, sehingga tanpa sadar tidak lagi dapat mendengar seruan peringatan Allah, hanya mendengarkan apa kata orang, memutuskan dan bertindak berdasarkan perasaan dan pikirannya saja, karena terus menganggap diri paling benar dan menjadi pietisme atau menganggap diri sudah paling suci. Baik, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kemudian kematian dapat diubah Allah menjadi kehidupan? Pada ayat yang keempat, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Pada ayat yang ke-10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Allah. Kematian dapat diubah Allah menjadi kehidupan jika umat sadar diri berada di titik terendah pelanggaran dosanya, terpisah dengan Allah. Kematian dapat diubah Allah menjadi kehidupan dimulai dari Yehezkiel atau dimulai dari pelayan-pelayan Tuhan yang dalam panggilan selalu taat, memiliki integritas tinggi, disiplin yang tinggi, ketaatan, kesetiaan, kehidupan spiritualitas utuh, terpelihara sempurna. Sebagai pelayan Allah yang wujudnya melayani keluarga, warga gereja, sesama, dan bertanggung jawab terhadap alam semesta dalam keharmonisan, maka seharusnya hidupnya bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah sebatas apa yang dilakukan, bukan apa yang dikatakannya. Bertanggung yang utama menjaga kesatuan dengan Allah dan terbukti menjaga kesatuan dengan sesama dalam komunitas. Pelayan yang menyatakan kehidupan Allah seharusnya mengalami perubahan hidup bagi Allah. Jika tidak, akan terjadi pemberontakan dari bawah. Perubahan dengan berani menakar ulang kembali komitmennya hanya untuk kemuliaan Allah, bukan kepentingan diri sendiri. Mengubah gaya hidupnya dalam disiplin rohani yang benar. Kematian rohani dapat diubah Allah menjadi kebangkitan rohani jika umat mendengarkan firman Tuhan melalui pelayan yang dipercaya Allah, pelayan yang hidup dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. Bapak Ibu kekasih Kristus, berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang selanjutnya menjadi komitmen kita? Roh Tuhan yang menghidupkan, maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup dalam relasi benar dengan Allah, menjaga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan melaksanakan panggilan Allah. 2. Hidup menakar ulang kembali komitmen, motivasi, dan kehendak diri yang menyimpang. 3. Hidup mengalirkan hakikat Allah yang menghidupkan. 4. Hidup selaku pelayan yang menyatakan kehidupan Allah, menjaga relasi dengan Allah, wujudnya menjadi teladan kesatuan sesama. Dan yang kelima, hidup menghidupkan kehidupan lainnya semakin besar dan luas. Amin.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama lakukan komitmen kita ini dengan bersama-sama memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa bersama. Ya Allah, Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami berkesempatan lebih lagi memiliki kehidupan dalam kehendak Allah untuk menghidupkan kehidupan lainnya. Kami mohon kepadamu ya Allah, kiranya setiap kami dapat menyatakan kehidupan dari Allah sehingga lebih banyak umat juga memiliki sumber kehidupan sejati dari Allah. Kami juga berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan renungan hari ini, agar semua dapat hidup berdampak memberi solusi bagi sesama serta alam semesta di sisa waktu kehidupan kami di dalam dunia. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa menerimanya. Amin.